Nama saya Kristianto Pasepang, MPM 1740302060. Jurusan Teknik Elektro, bidang Teknik Elektronika. Di sini saya akan presentasikan tentang metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh penelitian dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta dilakukan verifikasi pada data yang telah dapat dilakukan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Dalam pembahasan kali ini, pertama-tama kami mencoba menjelaskan tentang melebihi terdahulu tujuan penelitian, pengertian tentang metode sebuah penelitian, termasuk pengertian metode penelitian menurut para ahli, pakar, dan yang terakhir adalah kita jelaskan contoh metode penelitian. Maksudnya adalah membawa pembahasan kali ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penelitian, dan selanjutnya kami jelaskan macam-macam metode penelitian secara terpencil. Tujuan penelitian, di mana kita ketahui bersama bahwa tidak mungkin seorang peneliti susah-susah untuk melakukan penelitian jika kemudian hasil penelitiannya itu tidak bermanfaat sama sekali. Maka penting kiranya kita memahami terlebih dahulu tujuan penelitian. Itu tujuan penelitian. Selanjutnya, tujuan penelitian secara umum. Tujuan penelitian secara umum adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru, untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan, untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada, yang untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Itu tujuan penelitian secara umum. Tujuannya itu penemuan baru dan untuk menguji kebenaran dan pengetahuan. Selanjutnya, tujuan penelitian secara teoritis, yaitu secara teoritis tujuan penelitian merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui satu hal. Pengetahuan yang diperoleh dari jenis penelitian seperti ini tidak dapat dimanfaatkan secara langsung atau secara praktis, sehingga nama lain dari penelitian seperti tersebut sebagai basis research, yaitu tujuan penelitian secara teoritis. Tujuan penelitian merupakan usahanya. Selanjutnya, tujuan penelitian secara praktis. Ya, di sini secara praktisnya tujuannya penelitian ini adalah mencari serta menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung dalam kehidupan penelitian. Itu jenis tersebut juga dengan applied chart. Ya, keduanya menurut para ahli, selain itu tujuan praktis di atas, masih ada beberapa tujuan penelitian praktis lainnya, yaitu antara lain di bawah ini. Sedangkan secara praktis tujuan penelitian ini adalah mencari serta menemukan pengetahuan dapat dimanfaatkan langsung dalam kehidupan penelitian. Jenis ini disebut dengan applied chart. Ya, menurut para ahli, selain tujuan praktis di atas, masih ada beberapa tujuan penelitian praktis lainnya, yaitu antara lain sebagai berikut.
Tujuan verifikatif, yaitu tujuan verifikatif merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji atau membuktikan kebenaran dari pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Misalnya, penelitian membuktikan apakah benar penelitian dapat menurunkan tekanan darah manusia, di mana sebelumnya telah ada teori dari penelitian yang menyatakan hal tersebut. Nah, itu tujuan verifikatif. Tujuan pengembangan. Yang terakhir adalah tujuan pengembangan, yang artinya adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan mengembangkan atau mengali lebih dalam lagi dari pengetahuan atau penelitian yang sudah sebelumnya darah tinggi teori tentang hal tersebut sudah ada, namun di sini meneliti mengembangkan hal penelitian tersebut yang bertujuan untuk bernilai berapa besar atau efektif penelitian tersebut dapat menurunkan tekanan darah manusia pada sebagian kelompok umur. Itu tujuan pengembangannya. Selanjutnya kita menuju ke penelitian menurut kegunaannya. Penelitian murni. Penelitian murni tersebut tujuan penelitian dasar. Penelitian murni berjuang untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktis. Menurut Jujun Sarvamurti pada tahun 1985 menyatakan bahwa penelitian murni atau penelitian dasar merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru sebelum pernah diketahui jenis penelitian ini. Beberapa menurut Jujun S. Suryamarty pada tahun 1985 menyatakan bahwa penelitian murni atau penelitian dasar merupakan penelitian bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru sebelumnya pernah diketahui. Jenis penelitian berbeda dengan penelitian terapan. Dengan penelitian terapan tersebut itu penelitian murni, sedangkan penelitian terapan yaitu menurut Jujun S. Suryamarty pada tahun 1985 bahwa penelitian terapan ialah penelitian bertujuan untuk mencegah masalah-masalah kehidupan praktis. Penelitian terapan ini lebih bersifat praktis apabila aplikatif oleh karena penelitian seperti bermula dari sebuah permasalahan yang real dan bukan permasalahan bersifat teoritis. Itu penelitian terapan. Penelitian aksi. Penelitian aksi juga sering disebut sehingga istilah action research bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara melakukan rangkaian tindakan yang khususnya yaitu telah melalui teoritis sebelum secara nyata supaya segera mendapatkan solusi yang terbaik untuk masalah dalam penelitian tersebut. Nah, itu penelitiannya. Selanjutnya penelitian kebijaksanaan. Penelitian kebijaksanaan adalah penelitian yang bertujuan untuk menentukan suatu kebijakan berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Hasil dari penelitian ini merupakan peraturan, undang-undang, surat keputusan, dan segala hal yang berhubungan atau memiliki kekuatan hukum. Itu kebijakan. Selanjutnya pengertian evaluasi. Jenis penelitian berdasarkan kegunaan yang akhir adalah penelitian evaluasi. Penelitian seperti bertujuan untuk memberikan penilaian pada program tertentu, kegiatan serta kebijakan tujuan untuk mengedukasi masyarakat. Nah, itu jenis penelitian evaluasinya. Pengertian metode penelitian menurut para ahli. Kita masuk dari pengertian metode
penelitian menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Nasir menjelaskan bahwa metode penelitian ini adalah cara utama, menjelaskan bahwa metode penelitian adalah untuk menggunakan penelitian untuk mencapai tujuan, menentukan jauh pengertian menurut para ahli. Kedua yaitu menurutkan Winarno menjelaskan bahwa metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teknik yang teliti. Sistem pengertian menurut para ahli. Yang ketiga yaitu menurut Mudin Sirat menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan suatu langkah memilih masalah dan penentuan judul. Pengertian metode dari penelitian menurut para ahli. Yang keempat menurut Sugiono menjelaskan bahwa metode sebuah penelitian adalah langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Ontologi adalah bersifat mempelajari bagaimana Anda sebagai penelitian dapat melihat dunia secara relatif, kemudian membuat semua asumsi tentang dunia tersebut, sehingga bisa membuat perbandingan terhadap sifat dunia seisinya, lalu kemudian mengambil kesimpulan. Sebagai contoh, coba Anda membayangkan dunia bagaimana dunia sebelum diciptakan, kemudian diciptakan bagaimana eksistensinya manusia dan makhluk lainnya di dalam saling berkaitan. Kemudian Anda berpikir bahwa manusia hidup dalam dunia berbeda. Di bumi, manusia hidup karena makanan dan minuman. Makanan bersumber dari tumbuhan, sedangkan tumbuhan dapat hidup karena adanya air, udara, dan matahari. Nah, itu contoh ontologinya. Sekarang epistemologi. Epistemologi itu adalah ilmu pembelajaran bagaimana Anda buat langkah-langkah terbaik merangka mempelajari sifat dunia relatif. Artinya bahwa dalam langkah mempunyai segudang tanya berhadap relatif dunia selanjutnya, Anda akan bertanya kembali ke bagaimana cara mempelajarinya. Maka selanjutnya Anda akan memiliki langkah terbaik agar Anda menemukan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Misalnya Anda mencoba melihat apa sebenarnya yang segera diserap dari saripati tanah oleh tumbuhan. Bagaimana mengetahuinya? Selanjutnya setelah diketahui, bagaimana dapat diketahui bahwa sinar matahari berperan dalam memproses perubahan saripati tanah menjadi industri yang berguna untuk manusia dan binatang? Bagaimana caranya itu? Itu yang dimaksud dengan epistemologi. Masuk metodologi penelitian. Metode penelitian adalah bagaimana Anda sebagai peneliti atau Anda sebagai bagian dari tim penelitian mencoba untuk membuat gambaran serta komprehensif bagaimanakah langkah jawaban penelitian. Untuk lebih jelasnya tentang metodologi penelitian sudah kami bahas dalam artikel metodologi penelitian. Penting bagi Anda untuk membaca artikel tersebut, di mana dalam artikel tersebut menunjukkan bahwa metode penelitian adalah berbeda dari metode penelitian. Metode penelitian telah memahami semua kita bahas di atas. Saat Anda masuk dalam tahap memahami metode tentang penelitian seperti yang sudah dibahas paling awal, bahwa metode penelitian adalah tahapan untuk mengumpulkan data kemudian dilakukan investigasi terhadap data tersebut. Jika kita masuk dalam tahap ini, maka Anda menjawab beberapa pertanyaan. Bagaimana Anda memiliki sumber data? Bagaimana siapa akan mengambil data? Kapan? Di mana? Kriteria di mana? Kalau ada dapat datanya. Selanjutnya bagaimana tahapan pengolahannya agar bisa manfaat untuk menjawab pertanyaan. Mengolah selanjutnya bagaimana langkah menggunakan apa yang dimaksud mengambil keputusan terhadap hasil analisis tersebut. Itu jawaban dari metodian. Jawabannya harus Anda cari dengan memahami tentang metode penelitian, teknik mengumpulkan data, pengolahan tersebut, analisis data, hingga ilmu taktis tidak memandang. Oleh karena itu, jangan terburu-buru atau tergesa-gesa. Sebaiknya Anda sebagai penelitian maupun mahasiswa
yang sedang dalam tahap pembuatan tugas akhir penelitian seperti skripsi, tesis maupun disertai mempelajari semua pertanyaan atas secara berurutan secara hierarki. Anda berusaha banyak membaca, yang mana salah satunya adalah membaca artikel kami. Astikian Webstick menyediakan tutorial, referensi, rujukan, tulisan, serta diskusi seputar penelitian dan ilmu statistik maupun metode-metode statistik lainnya. Itu dari metode dari penelitiannya, dan itu dari tugas-tugas saya. Bila ada kata salah mohon dimaafkan, dan terima kasih.